الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk kita senantiasa mengucapkan syukur, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dalam keadaan apapun kita tetap diperintahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Tatkala kita mendengar kabar yang baik yang sesuai dengan harapan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengajari kita untuk mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ini kita ucapkan kapan? Kalau hal yang kita harapkan, hal yang kita inginkan, hal yang kita cita-citakan benar-benar kita dapatkan dan dapat kita miliki, kita raih. Sedangkan kalau seandainya pun yang terjadi berbeda dengan yang kita harapkan, berbeda dengan yang kita cita-citakan, kita sudah berharap A, terjadinya Z. Ya. Sudah berandai-andai mendapatkan X, dapatnya Y. Wah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajari kita untuk mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, kata Rasulullah. Ucapkanlah Alhamdulillahi ala kulli hal. Maka apapun keadaan kita, dalam keadaan apapun kita, dalam susah maupun senang, dalam keadaan suka maupun duka, kita terus mengucapkan Alhamdulillah. Entah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, atau mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal, atau minimal kita mengucapkan terus Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah yang dibebankan kepada beliau. Tidak ada sedikit pun yang ditutupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun syariat yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menuntaskan amanah dengan sempurna. Ballagor risalah wa addal amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sudah berada di penghujung hadis-hadisnya. Secara tepat kita telah sampai pada hadis ke-38. Artinya sudah H-5, 38, 39, 40, 41, 42. Sudah H-5 ini. Hadis kurang 5 lagi kita sudah sampai pada penghujung kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis ke-38 ini kembali kita bertemu dengan sahabat yang mulia yang menjadi pencetak rekor dalam periwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang lebih kita kenal dengan panggilan Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu anhu.
Dan kembali pada hadis ini kita berjumpa dengan sebuah hadis yang unik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarasikan bahwasanya yang beliau sampaikan ini adalah ucapan atau adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan sebutan oleh para ulama dengan nama hadis qudsi, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innallaha ta'ala innallaha tabaraka wa ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi tentu ini bukan ayat Al-Qur'an, tentu tidak dibaca di dalam salat, ya. Tidak bisa dijadikan bacaan di dalam salat setelah membaca surat Al-Fatihah, karena ini masih hadis qudsi, berbeda dengan Al-Qur'an di mana Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir, sangat detail dan sangat spesifik, ya. Sangat detail dan sangat hati-hati. Kalau Al-Qur'anul Karim, ya, itu sampai kepada kita semuanya melalui riwayat yang mutawatir. Kalau hadis qudsi, ada hadis qudsi yang palsu juga ada. Hadis qudsi yang sahih juga ada. Ini contohnya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang sebelumnya yang kemarin minggu lalu kita baca juga sama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi juga ada hadis-hadis palsu yang dibawakan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha tabaraka wa taala qala, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'idzannah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi, yang mengganggu, yang menzolimi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh telah aku izinkan untuk dia diperangi oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, dan tidaklah ada sebuah perbuatan, sebuah amalan yang lebih aku cintai dari hambaku melebihi perkara-perkara amalan-amalan yang telah aku wajibkan atas dirinya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan terus menerus seorang hamba merutinkan untuk menjaga amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan di atas kewajiban hingga aku mencintainya. Di sini ada 3 potong, ada 3 poin, ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, barang siapa menzalimi, memusuhi, ya, melukai waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku izinkan untuk dia diperangi. Faqad azantuhu bil harbi. Maka di sini menunjukkan betapa orang yang menjadi waliullah itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala
menjadi backingannya, menjadi penjaganya, menjadi pelindungnya. Siapakah wali Allah? Apakah orang-orang yang diwalikan oleh manusia? Oh, dia wali Allah, dia wali Allah, dia wali Allah. Bukan, belum tentu. Bisa jadi ada seseorang ya, yang dengan pencitraannya, yang dengan kedustaannya mengaku-ngaku bisa seperti ini dan seperti itu, akhirnya dianggap orang sebagai wali, dianggap oleh orang yang awam sebagai wali. Maka perungkapan atau sebutan atau penisbatan orang awam kepada seseorang sebagai wali itu tidak ada manfaatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memiliki standar siapakah yang disebut sebagai waliullah. Siapakah wali Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah punya standar sendiri. Kalau wali manusia, ya itu tadi mungkin orang-orang yang bisa mengumpulkan ya banyak orang sehingga dia ditunjuk. Dia menjadi perwakilan dari mereka. Iya, itu namanya wali, tapi bukan waliullah. Itunya waliyun nas. Namanya walinya manusia, bukan waliullah. Ya. Kayak kita juga ada namanya wali santri, wali murid. Nah, itu adalah penunjukan oleh manusia kepada manusia. Sedangkan waliullah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki standar siapa itu waliullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya pada surat Yunus ayat ke-62 sampai ayat ke-63, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, mereka tidak takut terhadap masa depan, tidak takut terhadap apa yang akan terjadi baginya di dunia. Karena standar wali Allah itu bukan dunia, tapi akhirat. Mau di dunia setelah ini bagaimana? Enggak peduli. Ini masih kehidupan dunia, hanya sementara. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih atas masa lalu. Aduh, kemarin enggak berhasil mendapatkan ini, enggak apa-apa, urusan dunia. Kemarin sudah hampir juara, ternyata ternyata dibatalkan oleh panitia, enggak apa-apa, urusan dunia. Walahum yahzanun. Maka ini pertama ciri-ciri wali Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut terhadap masa depan mereka di dunia dan mereka tidak bersedih atas masa lalu mereka di dunia. Mereka tidak dapat urusan dunia, tidak masalah, tidak sedih. Dan seandainya pun di masa depan di dalam dunia mereka mungkin tidak menjadi orang yang kaya raya, tidak memiliki jabatan yang tinggi, tidak takut. Karena mereka tidak hidup untuk dunia. Mereka hidup untuk akhirat. Maka dua ciri-ciri yang tampak dari wali Allah dua ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini ciri-cirinya. Tapi ini baru ciri-ciri. Bisa jadi ada orang yang memiliki ciri-ciri ini tapi sebenarnya bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hanya ciri-ciri penampakan saja. Sedangkan yang menjadi syarat sebagai seorang manusia untuk menjadi wali Allah adalah pada sambungan ayatnya, di mana Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala enggak banyak, dua saja. Tapi dua ini luar biasa susah. Yaitu yang pertama, alladzina amanu, mereka beriman. Beriman apa ini? Kepada rukun iman yang 6.
Mereka mengimani ke semua rukun iman. Mereka beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi, mereka beriman kepada malaikat dan turunan-turunannya. Mereka beriman kepada Allah dan konsekuensinya. Mereka beriman kepada malaikat dengan seluruh konsekuensinya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, mereka beriman kepada kitab-kitab Allah dengan seluruh konsekuensinya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mereka beriman kepada seluruh Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh konsekuensinya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada hari akhir dengan seluruh konsekuensinya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, mereka beriman kepada qada dan qadar, entah itu buruk entah itu baik. Ini syarat pertama menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ciri-ciri ya, ini syarat. Kalau yang dua tadi ciri-ciri. Ciri-cirinya tidak takut kepada masa depan di dunia, tidak sedih atas masa lalu di dunia. Ini ciri-ciri saja. Kalau syarat ini satu, harus memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang sempurna. Kalau kita bahas masalah ini, balik lagi nanti pembahasan ke hadis kedua sudah pernah kita bahas lebih gamblang ya, tentang apa itu rukun iman ya, apa saja syarat-syaratnya, apa saja konsekuensi-konsekuensinya. Itu yang pertama. Alladzina amanu, yang kedua wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan oleh para ulama di sini adalah kalau iman tadi masuknya sebagai amalan hati, beriman kepada Allah ya, beriman itu masuknya kepada amalan hati. Wa kanu yattaqun di sini adalah amalan yang nyata, yang bisa kita katakan sebagai satu. Yang pertama adalah rukun Islam dia laksanakan. Yang berikutnya akan dibahas di dalam hadis yang sama, di dalam lanjutan hadis ini, yaitu dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang wajib, dan dia menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Nanti kita bahas sebentar lagi. Jadi itulah wali Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu, yang memusuhi, yang menzolimi, yang mengkriminalisasikan waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku izinkan dia untuk diperangi. Tentu bukan makna dari ayat ini, itu ada orang berani apa? Berani melecehkan ulama, ayo kita serang karena sudah diizinkan untuk diperangi. Bukan seperti itu. Sebentar lagi kita bahas ya. Pertama kita bahas dulu adalah siapakah wali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wali Allah Subhanahu wa taala ciri-cirinya ada dua, syaratnya ada dua. Ciri-ciri pertama apa tadi? Tidak takut terhadap masa depan dunianya. Aduh, anak kerja hari ini di sebuah lembaga yang riba. Sudah tahu riba haram. Ya. Tapi kenapa tidak segera resign? Kalau nanti ana resign, ana makan apa? Ini kehilangan ciri-ciri pertama. Takut masa depan dia di dunia. Takut masa depan dia di dunia. Ini ciri-ciri pertama sudah tidak kena. Ciri-ciri pertama, wali Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap masa depan dia di dunia. Yang maha memberi rizki adalah Allah, bukan lembaga A, bukan lembaga B. Ana sudah tahu sekarang bahwasanya bekerja di sini, di lembaga ini ternyata lembaga ribawi, harus ana segera resign, langsung resign. Tidak takut terhadap masa depan dia di dunia.
walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih dengan masa lalu mereka. Aduh, kemarin ada tender, sudah hampir menang, ternyata disalib. Wah, gimana ini? Akhirnya apa? Kepikiran, nggak bisa tidur. Ciri-ciri kedua kelepasan. Ciri-ciri keduanya apa? Tidak sedih atas kehilangan dunia di masa lalu. Proyek tender kalah, wis biar saja, nggak masalah. Yang maha memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sudah nabung, sudah lama menabung, sudah beli mobil, baru beli tabrakan. Astagfirullah. Baru beli sudah rusak, sudah peyok. Wah, bagaimana ini? Kalau seorang wali Allah ciri-cirinya apa? Sudahlah, ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad qaddarallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillah Anda juga masih hidup. Cuma mobilnya aja yang peyok. Enggak takut, enggak sedih dengan kehilangan dunia di masa lalu. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Syaratnya yang pertama apa tadi? Beriman kepada Allah. Jadi apa? Orang kafir tidak mungkin jadi wali Allah. Tidak mungkin seorang yang kafir menjadi wali Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Dia beriman kepada malaikat. Aduh, semua yang aku kerjakan akan dicatat oleh malaikat. Jadi Anda harus jaga-jaga nih apa yang Anda kerjakan. Kalau kita sering kali baru jaga diri itu kalau ada CCTV, ada CCTV-nya. Pura-pura kerja, langsung baca buku, padahal sebelumnya apa? Duduk-duduk santai-santai, lihat, kok ternyata ada CCTV-nya nih, wah, langsung. Atau pas diliput kamera, yang biasa santai-santai, lagi ada yang apa? Yang vlog apa? Ya vlog biasanya ya. Yang ada vlog nih, wah, langsung. Kalau seorang yang termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli kepada CCTV, tidak peduli kepada kamera, karena dia beriman kepada malaikat. Ada malaikat nih yang nulis setiap apa yang aku lakukan. Jaga diri dia. Ya, jaga diri dia. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi, dia beriman kepada kitab-kitab Allah. Masya Allah, ini Al-Quran sudah Allah turunkan untuk kita, maka harus Anda baca setiap hari. Kalau ada orang ngaku wali Allah, ditanya hari ini sudah baca berapa lembar Al-Quran, Pak? Belum. Ini coret dari wali Allah. Ini nggak mungkin wali Allah kayak gini. Ya, karena wali Allah beriman kepada kitabullah. Dia akan jadikan Al-Quran itu wirid harian. Ya. Dia beriman kepada Rasul. Ya. Hari ini sudah berapa kali bersalawat kepada Rasulullah? Hari ini sudah membaca berapa hadis Rasulullah? Hari ini sudah mengkaji berapa hadis Rasulullah? Hari ini sudah mengkaji berapa hadis Rasulullah? Kalau dia wali Allah, tidak ada satu hari pun berlalu kecuali dia sudah bersalawat kepada Rasulullah, sudah membaca paling tidak satu hadis Rasulullah, ya, sudah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Itu diantara apa? Iman kepada Rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari beriman kepada hari kiamat. Aduh, anak kalau hari ini ngambil tanah sejengkal, di dunia mungkin nggak ketahuan nih, ya, tinggal sogok mafia tanah, maka patoknya itu akan bergeser. Di dunia mungkin selamat, tapi di akhirat tidak akan selamat. Kalau orang takut kepada hari kiamat, mikir-mikir, aduh, di dunia ini geser. Kalaupun dilaporkan ke pengadilan agraria atau insya Allah Anda menang nih. Wah, iya, di dunia bisa menang, di akhirat pasti kalah. Maka orang yang termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, di hari kiamat kelak ada hari pembalasan. Hari ini dia zalim kepada orang, ngutang misalnya nggak bayar, minta dong hutang berapa, 100.000. Pas minta hutangan,
Pas minta hutangan subhanallah, melas. Setelah dapat hutangan, kapan Anda minjem duit? Enggak ada. Ente ke teman sendiri gitu amat. Kalau orang tahu dan orang beriman kepada hari kiamat, takut dia. Waduh, jangan sampai nih ana sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, pahalanya tiba-tiba dikasihkan kepada orang yang ana pernah zolimi. Ya, pernah ana ejek, pernah ana ngambil dari dia hutang nggak dibayar. Maka wali Allah Subhanahu wa taala nggak akan kayak gitu. Ya. Dan wali Allah Subhanahu wa taala ya beriman kepada qada dan qadar. Ini ana berusaha. Ana sudah belajar, sudah murojaah. Kalau alhamdulillah bisa jawab ujian ya alhamdulillah. Kalau tetap nggak bisa juga ya nggak masalah. Beriman kepada qada dan qadar. Sudah menanti-nanti ya anak sekian tahun, alhamdulillah hamil, pas mau lahiran keguguran misalnya, waliyadzubillah. Kalau orang wali ya seorang wali Allah Subhanahu wa taala ya beriman kepada qada dan qadar, mau itu baik mau itu buruk. Ya, mau itu baik mau itu buruk. Itu syarat pertama seorang wali Allah. Maka jika ada apalagi orang mengklaim dirinya saya wali Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada yang mengklaim dirinya adalah wali Allah Subhanahu wa taala, lihat dulu dan bandingkan dulu dengan rukun imannya. Ya. Kalau misalnya dia mengaku-ngaku membawakan hadis dari Rasulullah, ternyata hadisnya palsu, sudah coret. Karena apa? Tidak beriman kepada Rasulullah. Buktinya dia membawakan hadis palsu. Dia mengklaim misalnya bisa begini dan begitu. Silahkan mengklaim. Tapi kita telah mempelajari bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala ada syarat-syaratnya. Paling tidak ada 2 syaratnya. Kita sudah belajar yang pertama bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala beriman. Alladzina amanu. Dan yang kedua, wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan bertakwa di sini adalah menjalankan Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak orang ya mau nggak meninggal dunia dalam keadaan Islam? Semua angkat tangan. Tapi pas belajar tentang Islam itu sendiri ditanya, siap nggak hidup sebagai seorang Muslim? Sini banyak yang banyak yang enggan angkat tangan. Kenapa? Hidup menjadi seorang Muslim itu sebenarnya akan membawakan kebahagiaan, tapi ujiannya juga berat. Karena hadiahnya adalah surga. Maka sesungguhnya surga itu mahal. Sesuatu yang mahal tidak akan didapat dengan mudah. Di dunia saja ada hal yang mahal, ya ada harga, ada barang. Begitu juga dengan surga. Surga yang berkali lipat tak terhingga lipatannya dibandingkan dunia, jangan dikira bisa didapat dengan mudah. Maka syarat kedua menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah melaksanakan amal soleh secara zahir. Dia rajin misalnya bersyahadat, membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah afdhalul zikir. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Udah berapa kali kita membaca la ilaha illallah hari ini? Yang kedua adalah rukun Islam kedua adalah sholat. Sholat 5 waktunya bagaimana? Kalau seorang mengaku dan mengklaim wali Allah Subhanahu wa taala, sholat subuhnya aja di waktu duha, sudah ketahuan wali gadungan. Ya. Wali gadungan pasti. Dia bagaimana sholatnya? Jaga enggak sholatnya? Apakah sholatnya bolong-bolong? Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yattaqun ini yang pertama adalah rukun Islam itu sendiri. Lalu apa? Puasa Ramadannya bagaimana?
Banyak orang puasa Ramadan, ya, Masya Allah, tapi ya, puasanya yang berpuasa hanya perutnya saja, mulutnya nggak puasa, coret. Ya, bukan wali Allah seperti ini. Seorang wali Allah, dia akan menjaga, dia akan berpuasa tidak hanya dengan perutnya, tidak hanya untuk tidak hanya untuk makanan dan minuman. Seorang yang bertakwa itu akan menjalankan puasanya dan menjaga puasanya. Menjaga puasanya supaya tidak batal dengan makan dan minum ataupun berhubungan suami istri, dan akan menjaga puasanya dengan apa? Dengan menjaga mulutnya, ya, akan menjaga tangannya. Yang berpuasa tidak hanya perut tapi juga mulut, tangan dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat. Seorang yang wali Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengeluarkan zakatnya. Kalau termasuk ahli zakat. Kalau tidak bisa mengeluarkan zakat, dia akan murah untuk bersedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat ringan tangan dalam bersedekah. Apapun yang beliau miliki, kalau ada orang meminta dikasih, ya, dikasih. Sungguh luar biasa kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, seorang wali Allah itu akan berusaha untuk naik haji. Ya. Kalau ada orang mengaku wali Allah Subhanahu Wa Taala, rumahnya besar, mobilnya banyak misalnya, tapi hajinya masih ikutan haji reguler. Ini bukan wali Allah ini. Ya. Masa untuk dunia dia bisa beli rumah yang mewah, untuk dunia dia bisa beli mobil berderet-deret, pas haji pengennya haji yang reguler. Haji reguler itu bagi orang dengan kemampuan ekonomi seadanya, ya, sesuai dengan kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk haji itu apa? Manistata'a ilaihi sabila, yang mampu, bukan yang pengen. Jadi dilihat standarnya itu adalah kemampuan. Kalau dia sebenarnya mampu untuk hajinya haji furoda yang nilainya 300-400 juta, itu kewajibannya. Jangan sampai orang rekeningnya miliaran, triliunan, ya, tapi apa? Hajinya nunggu 20 tahun, dosa itu. Ya. Wajib bagi beliau, wajib bagi dia orang seperti ini untuk langsung naik haji saat itu juga sesuai dengan kemampuannya. Mampunya haji furoda, wajib haji furoda. Mampunya haji plus, wajibnya haji plus. Mampunya haji reguler, wajibnya haji reguler. Enggak mampu haji reguler, ya tidak wajib untuk haji. Ya. Maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya dirinya wali, ternyata uangnya banyak, kaya raya, tapi belum haji, kita katakan coret. Nggak mungkin wali Allah kayak gini. Wali Allah sesuai dengan kemampuannya dia akan berhaji. Ya, apalagi zaman sekarang ada lagi namanya apa? Haji backpacker, ya. Kalau tidak salah ingat tahun lalu ada orang Magelang atau mana gitu naik sepeda untuk haji, naik, subhanallah, ya. Masya Allah, siapa yang mau coba? Monggo. Ya, mau coba monggo. Ya. Maka inilah ciri-ciri utama seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti di lanjutan hadis ini akan ada pencirian yang lebih detail lagi, ya. Akan ada pendetailan tentang siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka pada dua ayat ini disebutkan dua ciri-ciri wali Allah dan disebutkan dua syarat seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita mengetahui bahwasanya kewalian itu bukan ditunjuk oleh manusia, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ada seseorang yang diklaim
dibilang, ya ditunjuk oleh jamaahnya, oleh anak buahnya mungkin, oleh anggota majelis taklimnya mungkin diklaim sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi dia ditunjuk oleh manusia, maka itu adalah wali manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menunjuk siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pula ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikenal manusia, mungkin. Sangat mungkin. Ya, mungkin memang ada wali Allah Subhanahu wa taala yang dikenal oleh para manusia. Secara umum adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua wali Allah. Ya, mereka semua wali Allah. Dan hadis ini pertama kali ditujukan bukan kepada kita, tapi kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tatkala membawakan hadis qudsi ini mengatakan man adali waliyan. Maksudnya siapa? Barang siapa mengganggu, memerangi siapa? Sahabat-sahabatku. Itu yang pertama ditujukan oleh Rasulullah SAW dari hadis qudsi ini. Ya. Jadi sebelum hadis qudsi ini berlaku untuk manusia yang lain, pertama kali berlaku itu untuk para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengatakan faqad adzantuhu bil, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman faqad adzantuhu bil harbi, aku izinkan mereka untuk diperangi. Kalau di zaman Rasulullah, lihat apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya spontanitas, itu ada orang Quraisy ya lagi mengazab Yasir dan keluarganya, bahkan membunuh Sumayyah. Wah, ayo kita bunuh. Enggak. Justru Rasulullah SAW melakukan apa? Diam. Itulah. Ya. Karena yang akan memerangi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu, aku mengizinkan untuk dia diperangi. Dan Allah lah yang akan memerangi orang-orang seperti ini. Ya. Allah lah yang akan membuat orang-orang seperti ini ya hancur hidupnya. Lihat kepada Abu Lahab misalnya. Abu Lahab dengan pongahnya, dengan sombongnya, ya, dia si Abu Lahab ini melempari Rasulullah SAW dengan batu, melempari Rasulullah SAW dengan kotoran. Dan bagaimana cara Allah mengazabnya? Ternyata tatkala mau meninggal dunia, badannya mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Ya. Badannya mengeluarkan bau busuk yang luar biasa. Bahkan tatkala orang-orang Quraisy yang masih musyrik pada saat itu sampai-sampai tidak ada yang kuat dan tidak ada yang tahan untuk menguburkannya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, dilempar. Ya, dilempar dari apa? Dari bukit. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memerangi Abu Lahab. Ya. Dan orang-orang kafir yang lain, orang-orang musyrik yang lain, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Ya. Dan sampai saat ini jika kita temukan ada orang yang berusaha mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan, atau bahkan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan mereka akan mati sengsara. Belum lama ini, beberapa tahun yang lalu misalnya, ada seorang yang melukis karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Perancis sana. Ya. Ada orang Perancis menggambar karikatur, menggambar kartun katanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan dengan keburukan. Lihat hasilnya. Ada yang satu terbunuh ditembak, ada yang satu tertabrak, ada yang satu terbakar. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang melawan, menjelekkan, melukai
ya memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini nanti turun. Yang wali pertama tentu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya adalah para ulama yang kibar ya. Dan sampai hari ini ada pasti wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak mengenal dia, yang kita mungkin tidak mengetahuinya, tapi mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Aku telah mengikrarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengizinkan, aku telah mengumumkan untuknya apa? Peperangan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa murka. Allah Subhanahu wa taala yang paling dominan dari sifat Allah adalah Ar-Rahmah. Dalam hadis qudsi yang lain Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Dalam riwayat yang lain, "Ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rasa kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu melebihi, melampaui murkaku. Iya. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa murka. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah murka, luar biasa. Kita lihat bagaimana yang terjadi pada kaum Nuh misalnya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka tatkala terjadi untuk pertama kalinya apa? Kesyirikan. Karena sesuatu yang dimulai ini nanti biasanya akan ada penerusnya. Maka tatkala telah dimulai kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka akan terus berlanjut, akan ada kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Allah turunkan hujan tak berhenti. Dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari tanah mata air terus mengucur hingga akhirnya sampai menelan gunung. Kita semua tahu kisahnya Nabi Nuh, bagaimana anak beliau itu merasa bisa selamat dengan mendaki ke puncak gunung, tetap akan terhampas dengan azab Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala sudah marah. Allah Subhanahu wa taala lihat betapa Allah murka kepada kaumnya Nabi Lut. Bagaimana azabnya kaum Nabi Lut, di mana mereka digoncangkan untuk mereka bumi, lalu bumi itu diangkat, lalu mereka dibalik, lalu dihempaskan, ditindihi dengan gunung dan ditindihi dengan bumi. Habis itu tetap dihujani dengan batu pula, wal iyadu billahi ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka, maka luar biasa. Luar biasa betapa mengerikan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Indonesia saja, beberapa tahun yang lalu kita mendengar terjadinya gempa bumi di Palu. Ternyata tempat yang menjadi terjadinya gempa bumi itu tempat biasa, di situ banyak kesyirikan, di situ banyak kemaksiatan. Ya. Terjadilah gempa, bagaimana tersisa di situ bekas-bekas togel, bekas-bekas jimat dan selainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka, maka tidak bisa dibayangkan betapa mengerikannya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang paling mudah yang bisa kita lihat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang memakan harta riba. Kata Allah, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang memakan riba, sudah dikasih tahu nih riba itu haram. Masih nekat, masih berani tetap melakukan riba, maka rasakan sebentar lagi peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bersama orang-orang di sekitar kita yang terbiasa makan harta riba, bagaimana hidupnya setelahnya. Wal iyadu billahi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala
ini sangat murka. Dan kalau Allah sudah sangat murka, maka azabnya luar biasa. Dan salah satu yang menjadi penyebab murka Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mengganggu, yang memusuhi, ya, yang menzolimi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah wali Allah? Sudah kita bahas tadi, paling tidak ada 2 ciri-cirinya dan ada 2 syaratnya itu secara global, dan akan kita bahas insyaallah ta'ala lebih detail lagi tentang syarat seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala pada lanjutan dari hadis ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari Kamis insyaallah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.